Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin ikhwati iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala, di siang hari ini, walaupun mendung menggelayut menyelimuti kota Bandung, akan tetapi kita yakin bahwasannya ketika kita berupaya untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang akan menghalangi kita semua. Hati kita tetap cerah, hati kita tetap tenang di dalam mengharapkan ridha dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tetap dipenuhi dengan keberkahan karena kita semua berada pada hari Jumat, yang mana hari Jumat ini disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Dia adalah pemimpin atau penghulu dari setiap hari-hari yang ada di dalam kehidupan kita. Pun juga hari Jumat disebut dengan Yaumun Mubarak, hari yang diberkahi. Oleh sebab itu maka kita berupaya untuk mengoptimalkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat panjang usia, berupa nikmat panjang umur. Kita isi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, yang wajib maupun yang sunnahnya. Kita tingkatkan ketaatan kita tingkatkan mahabbah kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan dan ketakwaan. Karena setiap amal yang kita lakukan pasti akan ada hisabnya, dan pasti kita akan mendapatkan balasannya ketika kita semua kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka bentuk syukur yang paling utama dari seorang hamba adalah bagaimana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua, umatnya yang senantiasa tunduk patuh melaksanakan ajaran beliau dari awal hingga akhir zaman. Khatib berwasiat, marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, dan dia disebut dengan hakikatut takwa, hakikat daripada ketakwaan, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahih, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan ini bersifat mutlak. Apabila seseorang ingin menggapai derajat sebagai muttaqin, maka dia harus berupaya sekuat tenaga melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan sesuai dengan kemampuan dirinya. Fa'tu minhu mastata'tum,
maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun di dalam meninggalkan kemaksiatan, maka dia bersifat mutlak, tidak ada tawar-menawar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Oleh sebab itu maka kita upayakan agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah kenistaan, ke dalam lembah kehinaan berupa mengerjakan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ikhwati iman, seperti mana khatib jelaskan di awal khutbah, bahwasanya di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat panjang usia. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebaik-baiknya manusia. Apabila apa? Apabila di dalam panjang atau ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya, kemudian dia memperbanyak amal salih, dia memperbanyak ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu, adalah orang yang panjang usianya, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Catat, itu adalah merupakan dua perkara yang harus berjalan beriringan, berdampingan, tidak boleh ditinggalkan satu sama lain. Ada orang yang umurnya panjang, akan tetapi sepanjang umurnya dia bergelimang dengan kemaksiatan, dia melakukan berbagai macam kemungkaran, keingkaran, melakukan berbagai macam dosa. Maka sungguh orang yang seperti ini tidak mengisi sedikit pun kehidupannya dengan kebaikan, maka bukan terkategorikan sebagai manusia yang terbaik. Ada juga orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang memang tidak terlalu panjang misalkan, akan tetapi kemudian amalnya baik, maka dia terkategorikan kepada kelompok ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, dalam hal ini terkait dengan nikmat panjang usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, bukan terkait dengan bilangan angkanya, bukan terkait dengan berapa jumlahnya, akan tetapi terkait dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan nikmat panjang usia yang diberikan kepada kita semua. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita, sudahkah kita optimalkan dengan sebaik-baiknya? Oleh sebab itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan rambu-rambu kepada kita tentang dua nikmat, yang mana kedua nikmat ini kita rasakan sepanjang usia kita, sepanjang kita berada di dalam kehidupan ini, kita merasakan dua nikmat tersebut, dan terkadang kita lalai dari kedua perkara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua buah kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang mana manusia sering tertipu dari kedua kenikmatan tersebut, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Orang terkadang tidak merasakan nikmatnya sehat ketika dia sedang sehat. Kapan terasa nikmatnya sehat? Ketika dia sedang sakit, para hadirin ikhwati iman. Saudara-saudara kita mungkin yang hari ini tengah terbaring di ruang perawatan, ada ayah kita mungkin, saudara kita, ibu kita, mereka sedang merasakan sakit, dan itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pasti akan teramat sangat menginginkan untuk kembali bisa sehat kembali, untuk kembali kepada keadaan semula. Ini baru dirasakan ketika kenikmatan tersebut hilang. Terkadang ketika kita sehat, kita tidak memperdulikan terhadap kesehatan tersebut. Padahal apabila kita ingin menjaga kesehatan, ya pada waktu sehat itu para hadirin ikhwati iman, jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakannya dengan berbagai tindakan yang justru akan menyebabkan diri dan pribadi kita menjadi sakit.
Kemudian yang kedua, para hadirin ikhwati iman, yaitu nikmat waktu luang. Ini juga sering terabaikan oleh kita semua. Terkadang waktu luang lebih banyak, apatah lagi di zaman sekarang, kita gunakan untuk berlama-lama dengan gadget kita, untuk berlama-lama melihat status orang, untuk berlama-lama melihat perkara-perkara yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita. Ya, kalau kita manfaatkan misalkan berlama-lama dengan gadget kita untuk membaca artikel ilmiah, untuk belajar kajian-kajian, itu memberikan dampak dan manfaat di dalam kehidupan kita. Akan tetapi apabila kita berlama-lama di dalam waktu luang tersebut hanya sekedar untuk perkara-perkara yang melalaikan, maka jangan sampai hal tersebut kemudian menipu daya di dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahwasannya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri kebaikan Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, kita manfaatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang usia, kemudian juga nikmat waktu luang, kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal salih, kita isi dengan ketaatan, tilawah Al-Quran, mempelajari kajian-kajian Islam yang akan memberikan manfaat tidak hanya di dunia yang fana ini, akan tetapi berdampak sampai dengan ke akhirat kelak, dan mudah-mudahan membawa kita semua kepada kebahagiaan tidak hanya di dunia yang fana, akan tetapi juga kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Para hadirin ikhwati iman, di dalam sebuah asarnya, di dalam sebuah nasihatnya, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Ma min yaumin yanshukku fajruhu ila nadin." Tidaklah satu hari itu menyingsing fajarnya kecuali dia menyeru, "Ya ibna Adam, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid." Wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru dan atas amalmu aku bersaksi. Fagtanimni, maka manfaatkanlah aku. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, maka sesungguhnya aku tidak akan kembali sampai dengan hari kiamat. Artinya, waktu yang kita hadapi setiap hari, dia adalah merupakan waktu yang baru. Setiap hari itu adalah merupakan hari-hari yang baru yang belum pernah kita temui sebelumnya, dan yang telah berlalu tidak akan kita temui lagi sampai dengan hari kiamat. Oleh sebab itu maka manfaatkanlah hari-hari yang kita jalani dengan kebaikan, kita isi dengan ketaatan, kita jauhi kemaksiatan, karena kita semua tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia terbesar di dalam kehidupan kita adalah kematian kita. Tidak tahu di mana tempatnya, kapan waktunya, dan bagaimana kondisinya. Yang paling utama adalah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu maka di penghujung khutbah ini, marilah kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berada di dalam nikmat iman dan Islam, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita, diberikan rizki yang halal dan barokah, diberikan nikmat kesehatan bagi diri kita, keluarga kita, dan seluruh handai tolan kita, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi al-jalali wa sirril karim sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, al ahya minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'watika dal hajat.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ولطفا الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.